Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam dari kelas Hukum Keluarga Islam 4C, kelas C, semester 4. Yakni saya akan menjelaskan tentang teknis hukum acara pidana. Dalam kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang mengampu mata kuliah hukum acara pidana ini, yakni Bapak Imron Rosyadi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum acara pidana. Yang pertama, yakni menurut Dr. Imron Rosyadi, hukum acara pidana adalah upaya hukum untuk mencari dan mempertahankan atas kebenaran material. Hukum acara pidana bersifat pasif atau tidak akan bekerja jika tidak ada pelanggaran dalam hukum pidana, atau lebih jelasnya, hukum pidana formil menunggu adanya perbuatan yang melanggar hukum pidana material. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa hukum pidana ini tidak akan bekerja jika tidak ada pelanggar yang melanggarnya, atau tidak ada seseorang yang melanggar peraturan tersebut. Kemudian ada beberapa pengertian menurut para ahli hukum acara pidana, yakni yang pertama adalah hukum acara pidana menurut Profesor Edward Omar Sharif. Beliau telah menyebutkan hukum acara pidana hakikatnya adalah hukum yang memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan. Kemudian mantan Ketua Mahkamah Agung, yakni Wiryono Projodikoro, juga menjelaskan tentang pengertian hukum acara pidana. Beliau telah menyebutkan yakni hukum pidana erat dengan hukum pidana dan merupakan rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara. Kemudian pembagian hukum pidana ada dua, yakni yang pertama adalah hukum pidana formil atau KUHAP. Kemudian yang kedua hukum pidana material, yakni KUHP. Hukum publik, yakni hukum yang mengatur tentang hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum internasional, dan yang terakhir hukum pidana. Kemudian hukum privat, yakni mengatur tentang hukum perdata dan hukum dagang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan hukum acara pidana. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi hukum acara pidana. Yang pertama, yakni fungsinya adalah untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran atau fakta yang ada. Maksud dari mencari dan menemukan fakta yang ada ini adalah dalam menyelesaikan suatu perkara, hukum acara pidana ini akan menuntaskan semuanya hingga kebenaran itu terungkap. Kemudian yang kedua, menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan. Yang ketiga, melaksanakan keputusan secara adil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan hukum acara pidana. Hukum acara pidana memiliki tujuan yang hendak dicapai. KUHP lahir untuk mewujudkan cita-cita hukum nasional, yaitu
memiliki ciri kodifikatif dan unifikatif. Berdasarkan Pancasila dan UUD 45, tujuannya adalah guna memperoleh hakikat kebenaran atau kebenaran sejati atau kebenaran substantif supaya keadilan di dalamnya terjaga. Di samping itu pula tujuannya mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Profesor M. Yahya Harahap, tujuan KUHP pada dasarnya merupakan pembangunan hukum nasional di bidang hukum acara pidana agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya. Di samping itu, tujuannya juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kemudian yang kedua, meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum. Yang ketiga, tegaknya hukum dan keadilan. Yang keempat, melindungi harkat dan martabat manusia. Dan yang terakhir, menegakkan ketertiban dan kepastian hukum. Selanjutnya, yakni saya akan menjelaskan tentang asas hukum acara pidana. Nah, yang pertama yakni adalah asas legalitas. Asas legalitas dalam hukum pidana material, asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Nah, dalam pasal tersebut bisa kita ketahui jika asas legalitas ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat secara langsung dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan yang berlaku. Nah, misalnya seperti ada orang yang mencuri tetapi dia belum bisa membuktikan kalau ada barang yang telah dicurinya. Nah, maka dari itu belum bisa dikatakan asas legalitas. Bila tidak bisa dibuktikan. Kemudian sementara dalam hukum acara pidana khususnya pada UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, asas legalitas dimuat dalam pasal 3 yang berbunyi peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam perundang-undang. Kemudian yang kedua, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Nah, asas ini termuat dalam pasal 2 ayat 4 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Intinya memuat tentang peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian yang ketiga, asas praduga tidak bersalah. Nah, asas ini pada dasarnya diatur pada penjelasan umum angka 3 huruf C KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, atau ditahan, dituntut, atau dihadapkan di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa jika ada seseorang
dalam persidangan terdakwa belum bisa dinyatakan bersalah jika hakim belum menyatakan dia bersalah atau belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, di situ dimaksudkan jika terdapat barang bukti atau bukti yang belum bisa menguatkan bahwa terdakwa atau tersangka ini bersalah, maka tersangka ini tidak bisa disalahkan. Nah, kemudian yang keempat, asas oportunitas. Asas oportunitas adalah penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. KUHP tidak menganut asas oportunitas, melainkan menganut asas legalitas, bahwa semua perkara yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang wajib dilakukan penuntutan di depan sidang pengadilan. Nah, di sini hukum acara pidana tidak menganut asas oportunitas, melainkan menganut asas legalitas. Kemudian yang kelima, asas pengadilan terbuka untuk umum. Asas ini diatur dalam pasal 153 ayat 3 dan 4 KUHP. Yang pertama yakni ayat 3 yang berbunyi, untuk keperluan pemeriksaan, asas pengadilan terbuka untuk umum. Saya ulangi, yang pertama yakni ayat 3 disebutkan bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim, ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anaknya. Kemudian dalam ayat 4 menyebutkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 2 dan 3 mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Asas pengadilan terbuka ini memiliki persyaratan tertentu bila ingin terbuka. Yang pertama, pengadilan akan tertutup atau tidak bisa diketahui oleh masyarakat umum bila mengenai kesusilaan atau tindak kriminal kesusilaan, atau terdakwanya anak-anak atau yang tersangkanya adalah anak yang masih di bawah umur. Nah, dalam ayat 4 ini batalnya putusan demi hukum. Kemudian yang terakhir, asas persamaan di hadapan hukum. Asas ini diatur dalam penjelasan umum KUHP pada butir 3A dan ketentuan pasal 4 ayat 1 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menegaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Nah, hakim tidak boleh, menurut asas ini, hakim tidak boleh membeda-bedakan seseorang dari status sosialnya atau keadaannya. Bisa dipahami, asas ini menyamaratakan semua status masyarakat, semua status lapisan masyarakat, dan tidak membeda-bedakannya. Kemudian baik, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.